Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, seperti janji kita kemarin, kita mau belajar ngarsir ya. Sebenarnya agak terlambat karena kita sudah gambar beberapa video, ternyata kita masih mau buat video belajar arsir. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat dalam mencari ilmu. Baik, arsiran pakai ini aja, pakai pensil yang tebal biar teman-teman jelas. Sebenarnya arsir itu nanti sesuai kebutuhan tebal tipisnya. Arsiran pertama yaitu seperti yang lazim kita buat, yaitu arsiran satu garis. Nah gini ya, ini kalau diaplikasikan di bola, kita gampang aplikasikan tuh contoh itu, buat contoh itu. Kalau arsiran biasanya bola itu ada dimensinya dimensi ruang. Nah nanti kita bisa bikin titik cahaya. Nah, titik cahaya di sini. Kemudian arsir yang kedua, langsung aja ya, nggak usah terlalu bagus. Yang kedua, kita biasanya kalau orang-orang itu pelukis yang sudah pro, biasanya di tabloid itu dia buat karikatur. Biasanya dia bisa bikin kotak-kotak gini. Nah, oke, kita aplikasikan di bola lagi. Kalau cahayanya cahaya di sini cahayanya kita sama. Nah, kita mulai garisnya nariknya mulai dari tepi, agar tujuannya apa? Sampai ujung ini tipis, sampai tengah ini tipis. Karena bola kita agak lengkung ya arsirannya. Ini bisa juga di teknik, nah ini karena dia garisnya lurus. Ini biasanya ini di tabloid buat gambar karikatur wajah tokoh terkenal, biar kesannya dia actionnya abstrak. Kalau karikatur memang abstrak, orang kepalanya besar tubuhnya kecil. Nah kalau mau tambah gelap ya kita tarik garis lagi lah, biar gelap di sebelah yang mana yang diinginkan. Misal dia di bawah, nah tambah aja kotak-kotaknya sampai dia gelap. Nah kemudian arsir yang ketiga adalah arsir bola, benang. Arsir benang itu gini ya, biasa kita asal-asalan aja. Semakin dia terang, semakin dia jarang. Nah akhirnya sampai dot, hampir dot ya, hampir titik. Oke, kita aplikasikan lagi di bola. Ya gini. Maaf, pensilnya kurang runcing. Ini perlu runcing. Kalau saya pakai pensil tebal biasanya jarang saya raut, karena tugasnya cuma satu, ngarsir tebal, bayang-bayang gitu. Karena ini sesuai kebutuhan kita, dia buat contoh garis, maka kita
runcingkan teman-teman. Oke, semakin dia terang, semakin dia jarang. Nah gini, ini arsir benang, tapi tetap kerapatan tetap stabil, tidak terlalu di beberapa titik tidak menjadi renggang, enggak, tetap rapat, cuma dia jadi jarang. Bukan seperti kan rapat ini. Nah ini rapat, ini ketika sisi gelap, nanti ada di bagian bawah sini semua kita kasih bayangannya dari sini, berarti ini titik gelap. Titik gelap kita bikin rapat, jadi dia tetap hitam, cuma nanti ada corak teksturnya, tekstur benang, ya kan. Kemudian apa ya, dinding bambu. Ini arsir dinding bambu. Ini sering sekali saya lihat di majalah-majalah. Ini. Oke, kita aplikasikan ke bola lagi. Nah. Dinding bambu sama teman-teman, sama modelnya sama ini. Semakin dia ke tepi semakin hitam harusnya kan. Nah caranya gimana? Kalau ini pure tekanan, bukan kerapatan, tapi coraknya sama. Jaraknya teman-teman harus sama, karena apa? Ini setiap dia vertikal nanti ada horizontal 3 sama. Jadi kalau teman-teman tidak teliti nanti jadi tidak connect, tidak connect. Ada, nah ini mulai ya, ada yang besar ada yang kecil. Nah gini, cuma gini. Nah mulai ya, karena mulai dekat cahaya, mulai kita jarangkan. Nah begini teman-teman, untuk arsir dinding bambunya. Oke, sampai 4 dulu aja ya. Sebenarnya masih banyak corak-corak, misal ya, gini. Ini model-model seniman Jepang suka ini, juga gambar gini. Komik saya sering lihat arsir gini, udah pro tuh. Oke teman-teman, tetap belajar di rumah ya. Sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.